Paham ya? Jadi wong ngaji ya. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng duwe ono tambahane iku. Bahaya wong seneng duwe iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa iku seneng wis bahaya. Ngono tenan ya. Terus kula nuwun pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah. Wes ayem, engko misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora hukum. Hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare 100. Samplo songo, aku tambah isi ngorok coba. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok roda lagi mesti efeknya. Demenan kok angel temen ngerang dong. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmu nerugen iso vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Terapi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat, tapi ki cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake prakteknya Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi.
To delian, terus enake ning ndi ono delian barang. Wes pro. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya ngono pokoknya. Paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukumnya ya ngono. Lah terus piye ya ora piye-piye pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tajudono bodone wong zuhud, tapi luwih bodoh gue ya, maksudnya ini bodone wong zuhud tetap luwih bodoh gue. Ana wong zuhud juga duit wong kafir, duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Kau nampak contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai itu sebulat bulat ya. Sing bulat maksudnya. Tak balik ini malah. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus ada yang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh. Itu nak dikai duit non Muslim 1 juta itu gak gelem. Dipakano anak wedi haram. Di subang masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duwe duit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggo. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggo. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ora nampa ulama kedonyan dikai pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai. Saleh. Jadi ilmu bejuh itu beda, masalahnya aku tetap dhuwur aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya roh. Lewat jalur tikungan terus ke nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Gurine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji aku benro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Ya ini cerita. Ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Bunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat mazhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya Mas kowe saiki tiga di Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta nih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi.
Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi atau coba pangan. Kok haram ainiyah, napa? Haram ainiyah. Paham ya? Nah, termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cawe wedok iki jadi aman. Mereka nak bela orang kafir monggo, berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus melahirkan keriting-keriting mukmin. Manfaat, paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nomor. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau cawe wedok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya, kayak Ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta baca kelibotan yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin, lain orang mukmin. Senajan itu bawa-baling tapi tetap mukmin. Keruitan pelayan tetap neng musola, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir, ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cili istilahnya kloneng untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa endi? Apa halal? Mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten harum niku sareng. Bawa cara Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhab.
Ujek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Paham tenan to Mas? Ini gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes iki jawab kan. Wayo apa iki? Apa? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo. Bahaya harus jawab kan. Hukumnya apik wayo nek dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, mahar ku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah kalau maniku mau nyun sewu mau wong soleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi. Omar gak kowe nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan. Gak wani lho man, teman gak wis cukup nderek jenengan mawon lha iku. Saiki gak gelem ngomong duwe kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub. Sukat sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo repot panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal, piye-piye dunya ada wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari haram. Oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah berapa uang yang babinya loh, ya. Babi kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini rizq. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencana. Balekno dene mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah.
Bebelan kan? Boten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang iku sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot nak turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu nggak sampai amat saulah tidak sampai. Nah misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Angko bojone piye dirabi rugen Mustafa. Tapi engko nek iki nang dalam mafsadah men sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalem jenengan iki sing bangun Mbah Mbae. Oh itu soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo wis sing khusyuk sing saleh, ojo geman nyanyi ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kulo ge nate diprotes iki, kulo sering diprotes. Kulo udah gumun bisa jenengan, kulo mboten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun kowe wong saleh neliti wong. Ora oleh saleh kok neliti wong, nek dikon wong saleh wis sibuk mbek awake dhewe. Mau aku ora roh tahajud ora kok neliti. Karep kulo badhe jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh, ning tikus yo empo.
Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae apik. Ya saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada kalau tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono. Paham, kalau kulon terangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso nglakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham ya? Paham betul maksudnya. Dengan demikian terus kowe ora nabi wae wah apik tenan. Lho wong sito apik kemudian wong kena dinut tenan. Kena dinut tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayo iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayo guru tak takoki. Angger saiki takoki ora ono diet. Piye carane diet guru? Wayo. Wong e wakrab ya guru. Dhisik lemu bareng wayo langsung. Padahal bojo keduane wayo. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dene wayo mulai berontak. Bisa sopan mungkin orang tirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, wae nyusui. Nah, semutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak itu bojoannya, radhi sentak gelem nyusui. Anaknya disusui sapi mau sok nasab ya, sapi. Bingung nih, skuru. Nanti saya ikut. Nggak nanti saya ikut ya. Tak kau diet itu ya. Wayo terus. Diet juga. Ya tapi wae kalau suwun ngaji gitu, pokoknya kena apa melane sinten diantara yang didakwakan Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek pakai senjata mbok hancurno kan tabdzir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kuna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Jo syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu nggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi sembrono ya ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten, ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan.
Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna.